karena murka, dibilangin gak bisa, dikasih tahu gak bisa berkali-kali malah membantah. Akhirnya sang ayah ini memenggal kepala. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian tentunya nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Oh iya, aku mau ngebahas mengenai beberapa tempat-tempat yang dulunya itu tuh ramai banget dikunjungi, diminati, bahkan kayak hampir gak pernah sepi sama sekali. Namun pada masanya nih, tempat-tempat tersebut dibiarkan terbengkalai tanpa sebab, menjadi kayak berantakan, gak berpenghuni atau bahkan gak dipijaki sama satu manusia sama sekali, dan menjadi sarangnya para makhluk astral, menjadi salah satu tempat mengerikan. Dan yang paling gak nyangka dan horornya lagi, ini nih salah satu beberapa tempat-tempat tersebut menjadi tempat eksekusi mati para manusia. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjutin, aku ingetin kalian untuk apa? Untuk biasain klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Yang pertama, Drexholm Castle. Nah, salah satu kastil tua ini terletak di negara Denmark. Dipercaya bahwasannya kastil ini menjadi sarang atau tempat berpenghuninya para iblis-iblis, dan juga menjadi tempat tinggalnya para arwah-arwah, dan sempat menempati kastil tersebut. Jadi kayak arwah-arwah mereka nih yang sempat ninggalin kastil ini itu tuh kayak arwah-arwah mereka tuh tetap gitu loh di kastil tersebut dan menjadi abadi. Adapun nih kisah bersejarah yang melekat mengenai kastil tersebut, di mana pada masa itu ada nih seorang wanita bangsawan yang jatuh cinta dengan pria biasa. Namun sang ayah dari wanita ini kayak gak merestui gitu loh kan, kayak melihat kasta gitu ya kan. Akhirnya karena murka, dibilangin gak bisa, dikasih tahu gak bisa berkali-kali malah membantah. Akhirnya sang ayah ini memenggal kepala si anaknya ini, si putri bangsawan ini. Lalu jasadnya ini dikuburkan dengan cara kayak ditempel ataupun dibor gitu loh di balik dinding kastil tersebut. Jadi kayak ya ini jasadnya tuh ditanam gitu loh di tembok kastil tersebut. Yang alhasil katanya nih rumor-rumor beredar itu tuh arwah dari putri bangsawan tersebut hingga saat ini tuh masih bergentayangan kayak gak terima gitu loh. Tempat yang kedua, Hellingly Hospital atau Rumah Sakit Hellingly. Rumah sakit Hellingly ini merupakan rumah sakit jiwa di mana di dalamnya kan berisikan pasien-pasien yang mengalami gangguan psikis ataupun mental, yang kayak perawatannya itu di dalamnya kan pasti kan berbeda gitu kan perawatan dengan rumah sakit umum pada umumnya ya kan. Nah, yang kayak di dalamnya ini para pasiennya ini itu tuh membutuhkan perhatian ataupun penjagaan lebih khusus, lebih intens antara dokter dan juga para perawatnya. Jadi kayak harus lebih bisa gitu ya kan mengontrol, mengurusi, menjaga para pasiennya ya, karena kan emang mengalami gangguan mental dan juga psikis. Namun sayangnya di rumah sakit tersebut para dokter dan juga para suster-suster ataupun para perawatnya ini malahan menyiksa para pasiennya seperti layaknya hewan ataupun budak. Jadi kayak gak diperlakukan secara manusiawi. Namun pada saat itu pihak rumah sakit beralibi bahwasannya tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini ya emang secara sadar. Karena apa? Karena mereka ini ingin melakukan uji coba ataupun eksperimen di mana mereka ini emang memperlakukannya secara gak layak, karena mereka ini ingin kayak menguatkan gitu kan, mengembalikan kembali mental para pasiennya. Agar apa? Agar mereka ini terus tertekan dan menjadi sadar dan menjadi hidup normal kembali. Cuman kalau menurut aku pribadi nih kan, kalau misalnya nih para pasien yang mengalami gangguan psikis ataupun mental, kalau misalnya dipaksa, ditekan terus menerus ya kan, gak dibimbing secara intens gitu kan, secara baik-baik, bukannya malah
makin menjadi jadi gitu ya kan, malah bukan membaik makin memburuk gak sih? Tapi nggak tahu ya kalau pada zaman itu, aku nggak tahu. Dan yang lebih parahnya lagi, para pasiennya ini itu tuh nggak diperlakukan ya kan, terus juga nggak diurus sama sekali gitu loh, yang akhirnya mereka ini kayak saling jatuh sakit dan menularkan penyakit satu sama lain. Hingga pada akhirnya pada tahun 1994 rumah sakit tersebut resmi diberhentikan dan pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit jiwa ini ya bisalah diselamatkan. Namun pada saat diselamatkan itu kayak miris banget gitu loh. Para orang-orang pasiennya ini tuh kelihatan kayak kurus, kremeng banget, atau bahkan ada yang dilihat itu sudah membusuk. Nah akhirnya udah diberhentikanlah rumah sakit ini kan, menjadi terbengkalai gitu ya kan, gak berpenghuni sama sekali. Yang seiring berjalannya waktu nih, rumah sakit ini menjadi salah satu destinasi wisata para paranormal experience ya kan, para pencari-cari hantu gitu ya kan, untuk melakukan uji nyali di dalam sana. Dan faktanya nih, pada saat mereka ke sana, mereka nih gak pernah fail sama sekali. Jadi mereka nih berhasil gitu loh menangkap atau menemukan hal-hal mistis. Yang selanjutnya, Takakanonuma Greenland Amusement Park. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata yang dimana pada masa itu tuh kayak banyak banget dikunjungi dan kayak bisa dikatakan cukup terkenal lah. Namun sayangnya tempat ini tuh hanya mampu beroperasi sekitar kurang lebih 2 tahunan. Dan pada tahun 1970-an tempat ini nih kayak resmi ditutup dan dibiarkan terbengkalai gitu aja. Karena apa? Karena ternyata tempat wisata tersebut itu tuh cukup memakan banyak nyawa, karena banyak sekali tragedi-tragedi kecelakaan yang ada di wisata tersebut. Penyebab utamanya adalah karena tingkat safety di tempat wisata tersebut itu kayak sangat minim banget, yang akhirnya kayak ya bayangin aja misalnya nih kalian lagi naik roller coaster gitu ya kan, pas sudah naik gitu ya kan, udah mau turun tiba-tiba kayak oleng gitu ya kan, akhirnya jatuh meninggal ya. Kayak ya intinya di sana dalam waktu 2 tahun orang-orang yang harus membayar nyawanya di wisata tersebut, yang akhirnya ya udahlah, karena udah nggak safety banget ya kan, akhirnya tempat ini menjadi sepi dan terbengkalai gitu aja. Namun pada tahun 1986 ada nih seseorang yang kayak ingin membuka kembali lah, nyoba lagi lah buka tempat ini. Namun sayangnya itu tuh nggak berlangsung lama, karena pada tahun 1999 tempat ini ditutup kembali. Kenapa tempat ini ditutup kembali? Itu tuh bukan seperti kisah yang sebelumnya ataupun seperti hal sebelumnya dimana karena tingkat safety-nya ini sangat minim ataupun rendah, itu nggak sama sekali, karena udah dibuka kembali pada tahun tersebut ya kan, itu tuh udah dijamin keamanannya itu udah benar-benar cukup baik gitu ya kan. Cuman ternyata itu kan karena banyak gitu ya kan, di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali korban-korban yang meninggal, yang tewas di wisata tersebut, yang akhirnya menambah kesan mistis, kesan angker di wisata tersebut, yang juga lagi-lagi memakan para korban di sana. Ya efek dari arwah-arwah yang bergentayangan di wisata tersebut, yang kayak beberapa orang ini menjadi tumbalnya, anggapannya gitu kan, menjadi tumbalnya, atau bahkan beberapa orang yang kayak mengalami kerasukan di wisata tersebut, yang akhirnya tempat wisata ini akhirnya ya udahlah, akhirnya ditutup dan dibiarkan terbengkalai lagi, dan ya nggak karuan lah sama sekali. Nah ini nih lucunya, di Maps, kalau misalnya kalian cari di Maps, lokasi tempat ini tuh nggak ada sama sekali, nggak tercantum di Maps. Padahal sempat ada kan, wisata ini ada nyata, cuman emang nggak tercantum di Maps sama sekali. Tempat yang terakhir, The Reina Sofia Museum. Nah, tempat ini juga merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Madrid, Spanyol, dan bangunannya ini udah terkesan cukup tua karena dibangun pada abad ke-17. Lucunya nih, rumah sakit ini ataupun bangunan ini saat ini tuh udah kayak dirombak gitu kan, bukan menjadi rumah sakit lagi, malahan menjadi tempat museum. Tapi nih para wisatawan ya kan yang berkunjung ke museum tersebut malah disuguhi dengan hal-hal gaib ataupun diganggu oleh makhluk astral, dimana
Banyak orang yang mengakui bahwasannya pada saat mereka nih sedang berkunjung di museum tersebut, lihat-lihat gitu ya kan yang ada di dalam sana, mereka nih kayak ngedenger gitu ya kan, ada seperti suara tertawa-tertawa atau seperti suara obrolan-obrolan para suster yang kayak bergerombol gitu ya kan, sangat ramai. Namun itu tuh nggak kasat mata sama sekali karena nggak terlihat ataupun nggak ada wujudnya sama sekali. Dan ada pun nih beberapa penampakan yang dilihat oleh para wisatawan di sana, itu kayak penampakan suster-suster dengan wajah yang penuh darah, hancur dan mengerikan. Nah, nggak sampai di situ aja nih, ada salah satu lift. Di saat itu liftnya ini itu tuh dapat kayak bergerak-gerak sendiri walaupun nggak ada penghuninya. Jadi kayak liftnya ini meskipun nggak ada orang, nggak ada yang mencet-mencetin tombolnya, itu tuh kayak bisa naik ke atas sendiri, ini bisa bergerak sendiri lah. Dan juga nih rumornya ada salah satu kayak tempat ataupun salah satu ruangan gitu ya kan, ruangan dimana lift itu tuh pasti tuh bakal berhenti di titik ruangan tersebut ya, walaupun gak ada orang, meskipun ada orang nih yang naikin lift tersebut, itu tuh pasti akan diberhentikan di ruangan tersebut yang liftnya tuh kayak akan kebuka setengah gitu, akan menunjukkan pemandangan dimana itu sangat gelap banget. Dan pengakuan dari orang-orang yang mengalami hal mistis tersebut, katanya sih itu melihat ada beberapa orang ataupun ada orang-orang gitu, ada makhluk gitu anggapannya, kayak mondar-mandir di ruangan gelap tersebut. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa tempat-tempat terangker, tempat-tempat yang udah terbengkalai dan dibiarkan begitu aja. Nah, setelah kalian menonton video aku kali ini, di antara beberapa tempat-tempat tersebut, adakah salah satu atau mungkin semua tempat yang kalian kayak pengen kunjungi gitu ya kan? Kalian ingin merasakan secara langsung sensasi hawa-hawa mistis ataupun kehororan di tempat-tempat tersebut? Kalian bisa dong spill ke aku tempat-tempat mana yang ingin kalian kunjungi dengan cara komen di bawah.